Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Isa Channel yang saya cintai, kita akan ikuti kelanjutan video biografi Rasulullah SAW bagian ketiga. Perampok kejam dan tidak sopan. Mencuri dan merampok saat itu adalah hal yang biasa. Hanya sebagian kecil saja orang yang tidak pernah melakukannya. Perampok bukan cuma mengincar harta dan benda, tetapi juga orang yang dirampok. Perampok biasa menjadikan orang-orang yang telah dirampoknya menjadi tawanan dan budak belian. Saat itu, perilaku bangsa Arab sangat kejam, sampai melewati batas peri kemanusiaan. Anak-anak perempuannya sendiri mereka bunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah, ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi. Mereka malu jika mempunyai anak perempuan. Mereka juga suka menyiksa binatang. Jika seseorang mati, keluarganya mengikat unta di atas kuburan dan tidak memberikan makan serta minum sampai si unta mati. Mereka beranggapan unta itu kelak akan menjadi tunggangan si mati. Musuh yang tertangkap diperlakukan sangat kejam. Mereka biasa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari sehingga orang yang diikat itu mati terseret-seret. Telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung, serta tengkoraknya dijadikan tempat minum arak. Orang jahiliyah juga tidak mengenal sopan santun. Mereka biasa berkeliling Ka'bah tanpa memakai pakaian. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab saat itu. Mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya, pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersyair. Namun, mereka juga mempunyai kebiasaan buruk. Dalam urusan makan dan minum pun tidak ada yang dilarang. Segala macam binatang boleh dimakan. Binatang yang sudah mati pun disayat dagingnya, dibakar, dan dimakan. Mereka juga suka meminum darah binatang dan makanan darah yang dibekukan. Suatu hari, Hasyim pergi berdagang menuju Syam. Ketika melewati Yathrib, di kemudian hari disebut Madinah, Hasyim melihat seorang wanita baik-baik dan terpandang. Siapakah wanita itu? Tanya Hasyim kepada orang-orang Yathrib. Dia adalah Salma bin Amr. Suaminya telah tiada. Kini dia seorang janda. Mendengar itu, Hasyim melamar Salma dan Salma pun menerimanya. Mereka lalu menikah. Hasyim tinggal di Yathrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hasyim melanjutkan perniagaannya. Namun, itulah kali terakhir Salma melihat suaminya karena Hasyim tidak pernah kembali lagi. Ia meninggal dunia di Palestina. Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Syaibah. Sementara itu, sepeninggal Hasyim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hasyim yang bernama Al-Muthalib. Al-Muthalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah.
Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad, yang berarti sang dermawan. Suatu hari, ia mendengar bahwa Syaibah, keponakannya yang tinggal di Yathrib, sedang tumbuh remaja. Aku harus menemuinya, pikir Al-Muttalib. Dia adalah anak kakakku. Dulu ayahnya adalah pemuka Mekah, maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya menggantikan aku. Ketika Al-Muttalib bertemu Syaibah di Yathrib, dia tersentak. Anak ini benar-benar mirip Hashim. Mari nak, ikut paman ke Mekah, peluk Al-Muttalib. Tetapi jika ibu tidak mengizinkan aku pergi, aku akan tetap tinggal di sini, jawab Syaibah. Nama Syaibah diberikan karena ada rambut putih atau uban di kepalanya sejak dia kecil. Selain Syaibah, Hashim telah memiliki 4 putra dan 5 putri yang tinggal di Mekah. Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi, jawab Salma. Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya. Aku juga menyayangi Hashim, jawab Al-Muttalib. Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hashim. Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya. Seolah-olah aku melihat Hashim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya, dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya? Salma memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun ia tahu masa depan Syaibah bukan di Yathrib, melainkan di Mekah. Akhirnya ia pun mengangguk, baiklah, kuizinkan dia pergi. Dengan amat gembira, Al-Muttalib mengajak keponakannya itu pulang. Syaibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muttalib adalah budaknya, Abdul Muttalib, atau budak Al-Muttalib. Abdul Muttalib, panggil mereka kepada Syaibah. Celaka kalian, dia bukan budakku. Dia anak saudaraku Hashim. Namun, orang-orang terlanjur menyebutnya demikian, sehingga akhirnya nama Syaibah pun terlupakan. Setelah itu, dia dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Dia kelak menjadi kakek Nabi Muhammad SAW.